Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhayati dari kelas PAI 2C. Saya akan mempresentasikan tentang teori kerucut pengalaman oleh Edgir Dill dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Ihwanul Mutakin, MPDI, dengan mata kuliah Media Pembelajaran. Baik, kita akan mempresentasikan tentang teori kerucut pengalaman. Pengenalan teori kerucut pengalaman. Teori kerucut pengalaman merupakan sebuah konsep yang diperkenalkan oleh seorang ahli pendidikan, Edgir Dill, pada tahun 1946. Teori ini menjelaskan bagaimana pengalaman belajar seseorang dapat digambarkan dalam bentuk sebuah kerucut yang mencakup berbagai tingkat pengalaman yang dapat diperoleh melalui berbagai cara dan media pembelajaran. Tujuan utama dari teori ini adalah untuk menggambarkan hubungan antara jenis pengalaman yang lebih konkret dengan jenis pengalaman yang lebih abstrak dalam proses pembelajaran. Dalam teori ini, Edgir Dill menyusun pengalaman pembelajaran dalam bentuk kerucut dengan lapisan-lapisan yang berurutan, mulai dari pengalaman yang paling nyata dan langsung di bagian dasar kerucut hingga pengalaman yang lebih abstrak dan teoretis di bagian puncaknya. Selanjutnya yaitu struktur kerucut pengalaman. Kerucut pengalaman dibagi menjadi beberapa tingkat. Yang pertama yaitu pengalaman langsung atau aktual. Yang kedua pengamatan dan demonstrasi. Yang ketiga yaitu rekaman audio atau visual. Yang keempat yaitu pembacaan dan ceramah. Setiap tingkat memiliki dampak berbeda terhadap pemahaman dan ingatan siswa. Kita lanjut tentang pengalaman langsung atau aktual. Pengalaman langsung atau aktual merujuk pada pengalaman yang diperoleh seseorang melalui keterlibatan langsung dengan suatu kejadian, aktivitas, atau situasi yang sedang berlangsung. Dalam konteks ini, seseorang memperoleh pengetahuan, pemahaman, atau keterampilan secara langsung tanpa perantara atau sumber informasi lain. Pengalaman ini seringkali memberikan kesan yang lebih kuat dan mendalam karena terlibat secara aktif, bukan hanya sekadar mendengar atau membaca tentangnya. Misalnya, belajar memasak dengan langsung memasak di dapur atau mempelajari cara berkomunikasi dengan berinteraksi langsung dengan orang lain. Jadi ini pengertian dari pengalaman langsung atau aktual. Selanjutnya yaitu pengamatan dan demonstrasi. Pengamatan yaitu kegiatan melihat, mencermati, atau mengamati suatu objek, kejadian atau fenomena dengan seksama untuk memperoleh informasi atau data. Pengamatan dapat dilakukan dengan menggunakan panca indera atau penglihatan, pendengaran, perasaan, dan lain-lain, atau alat bantu tertentu seperti mikroskop atau teleskop. Tujuan pengamatan adalah untuk memahami sesuatu secara lebih mendalam melalui pengalaman langsung. Sedangkan demonstrasi yaitu tindakan atau proses menunjukkan cara kerja sesuatu dengan cara yang jelas dan terperinci. Biasanya demonstrasi melihatkan contoh nyata atau praktek langsung yang dilakukan di depan orang lain untuk menjelaskan atau memperlihatkan suatu konsep, keterampilan, atau produk. Demonstrasi sering digunakan dalam pendidikan atau pelatihan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik dengan cara visual. Rekaman audio visual. Rekaman audio visual merujuk pada suatu bentuk rekaman yang menggabungkan elemen suara atau audio dan gambar visual dalam satu media. Rekaman ini bisa berupa video, film, atau presentasi multimedia
yang menyertai suara dan gambar bergerak atau gambar diam. Tujuan dari rekaman audiovisual adalah untuk menyampaikan informasi, hiburan, atau pendidikan dengan cara yang lebih interaktif dan mudah dipahami karena melibatkan kedua indera yaitu pendengaran dan penglihatan. Contoh rekaman audiovisual seperti film, presentasi yang disertai dengan narasi suara, atau rekaman acara televisi. Selanjutnya, pembacaan dan ceramah. Pembacaan adalah kegiatan membaca sebuah teks baik itu secara lisan atau tertulis dengan tujuan untuk menyampaikan informasi, cerita, atau pesan kepada audiens. Pembacaan bisa dilakukan dalam berbagai konteks seperti membaca puisi, buku, atau naskah. Pembacaan lisan biasanya dilakukan dengan memperhatikan intonasi dan ekspresi untuk menjaga pemahaman dan minat pendengar. Selanjutnya yaitu ceramah adalah sebuah penyampaian informasi atau pengetahuan secara lisan oleh seorang pembicara kepada audiens dalam suatu forum atau acara. Ceramah seringkali dilakukan untuk memberikan edukasi, berbagi wawasan, atau membahas suatu topik tertentu. Berbeda dengan pembacaan, ceramah lebih bersifat interaktif dan mendalam, karena membicara biasanya mengembangkan ide-ide. Itu ceramah, beda dengan pembaca. Baik, selanjutnya, yaitu inti teori kerucut pengalaman. Teori kerucut pengalaman adalah sebuah konsep yang dikemukakan oleh Edgar Dill yang menggambarkan berbagai tingkat pengalaman manusia dalam pembelajaran. Inti dari teori ini adalah bahwa semakin langsung dan nyata pengalaman yang diterima oleh seseorang, semakin efektif dan mendalam pembelajaran yang diperoleh. Teori ini digambarkan dengan bentuk kerucut yang menunjukkan urutan jenis pengalaman dari yang paling konkret dan yang lebih abstrak. Dan kesimpulannya yaitu teori kerucut pengalaman adalah bahwa pembelajaran yang efektif lebih ditentukan oleh tingkat keterlibatan langsung dalam suatu pengalaman. Semakin langsung dan nyata pengalaman yang diterima, semakin dalam pemahaman dan pengingatannya. Teori ini mengklasifikasikan berbagai jenis pengalaman dalam urutan dari yang paling konkret seperti pengalaman langsung dan partisipatif, hingga yang lebih abstrak seperti membaca atau mendengarkan ceramah. Dalam konteks pendidikan, penerapan pengalaman langsung diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan daya ingat siswa, sehingga membuat pembelajaran lebih bermakna dan efektif. Baik, saya akan membacakan referensi yang saya baca. Referensi yang saya baca dari buku yang berjudul Audiovisual Methods yang ditulis oleh Edgar Dill, pertama kali diterbitkan pada tahun 1969. Yang kedua, referensi yang saya baca dari buku yang berjudul E-Learning by Basic yang ditulis oleh Harton Ward pada tahun 2003. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.